Kitab Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes
sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita mulai mengekspos kitab Kisah Para Rasul, ditulis oleh Lukas. Temanya tentang keberhasilan pemberitaan Injil karena kuasa Roh Kudus. Latar belakang penulisannya, di mana Roh Kudus mendorong Lukas menulis kepada Theophilus, diperkirakan orang Kristen non-Yahudi. Mulai dari kitab Injil Lukas tentang kehidupan Kristus, kemudian kitab Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, lalu perkembangan gereja atau kekristenan mulai dari Yerusalem hingga ke Roma dan berbagai tempat yang jauh. Tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul ini yaitu untuk menunjukkan penyebaran berita Injil ke penjuru dunia, walaupun banyak tantangan dan penganiayaan. Sebab peranan Roh Kudus yang sangat jelas memperkuat pribadi dan gereja untuk menjadi pemberita Injil yang efektif. Masalah banyak, penganiayaan sering, tapi tanda-tanda, keajaiban dan mujizat-mujizat karena karya Roh Kudus juga selalu dinyatakan. Berikutnya, tujuan penulisan kitab Kisah Para Rasul ini untuk menekankan tentang fungsi doa yang tetap dan sungguh-sungguh, termasuk mereka berdoa semalam-malaman dan hasilnya sangat dahsyat, kuasa Tuhan dinyatakan. Dan yang keempat, untuk menginformasikan tentang keterlibatan pria dan wanita bersama-sama melaksanakan pelayanan dan penginjilan ke berbagai penjuru dunia. Singkat kata, kitab Kisah Para Rasul mencatat tolok ukur yang seharusnya dalam kehidupan pribadi dan pelayanan gereja, yaitu harus dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baiklah, kita masuk di dalam pembahasan Kisah Para Rasul 1. Tuhan memberkati kita. Dalam Kisah Para Rasul tertulis cara hidup pengikut Kristus. Karena kuasa Roh Kudus, maka pemberitaan Injil disertai dengan mujizat dan cara hidup mereka benar-benar seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Karena Roh Kudus menghasilkan kembali kehidupan dan pelayanan Kristus melalui gereja serta hidup orang percaya. Baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi semua orang percaya sehingga bisa hidup tambah hari lebih lagi dalam kebenaran dan hidup jadi saksi Kristus. Saudara, tujuan utama baptisan dalam Roh Kudus adalah yang pertama, menerima kuasa untuk bersaksi tentang Kristus. Sehingga banyak orang yang terhilang dapat dimenangkan, diajarkan untuk menaati perintah Tuhan Yesus. Hasilnya adalah Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia, dikasihi, dipuji, diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang pilihan Tuhan yang mendapat anugerah keselamatan tentunya.
Ingatlah, fokus berita Injil yaitu Yesus Kristus. Lukas sudah memaparkan secara jelas hal-hal yang dikerjakan dan diajarkan Kristus. Dan isi berita Injil yaitu bahwa Tuhan Yesus telah mati di salib bagi dosa-dosa manusia dan Ia telah bangkit. Ia atau Tuhan Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar nabi atau guru. Yesus tidak sama dengan pemimpin agama lain. Ia adalah Tuhan, Ia juru selamat. Ia telah mati di salib dan Ia sudah bangkit. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, kuasa Roh Kudus dapat memberikan kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat dan kuasa untuk melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang memang betul dibutuhkan untuk keefektifan pemberitaan Injil. Saudara, hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan keinginan yang lebih besar untuk mengasihi, menghormati, dan menyenangkan hati Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus harus ditandai dengan hati yang sungguh-sungguh mau berkomitmen hidup sesuai firman Tuhan dan tambah tekun di dalam doa. Harap perhatikan sikap murid-murid Yesus. Mereka adalah pemberita Injil yang sejati, yang benar. Waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga mengatakan mereka harus kembali ke Yerusalem dan menantikan janji Bapa, dalam hal ini yaitu Roh Kudus, sebelum berjuang untuk Injil. Mereka taat. Mereka sehati berdoa menanti kegenapan janji Bapa. Jadi saudaraku, mari kita memberi diri kita dipimpin Roh Kudus dengan hidup tambah hari tambah taat sesuai dengan firman Tuhan dan tekun dalam doa. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan jadi berkat. Itu akan efektif kalau kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus setiap hari. Di ayat 15 sampai 26 dicatat mengenai cara untuk mengisi jabatan rasul yang lowong karena ditinggalkan Yudas Iskariot yang menjual Yesus itu, lalu menggantungkan dirinya. Para murid berdoa meminta petunjuk Tuhan. Lalu mereka membuang undi. Hal itu lazim digunakan dalam adat istiadat orang Yahudi untuk memastikan kehendak Tuhan. Hal ini juga tercatat di dalam Amsal 16 ayat 33. Dan saudara, akhirnya pilihan jatuh pada Matias, seorang yang setia mengikuti rombongan Kristus. Dia bukan orang baru, dia sudah setia mengikuti rombongan Kristus. Dan dia juga ada di loteng Yerusalem berdoa bersama-sama para murid Yesus untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Jadi, sebelum melakukan atau memutuskan sesuatu, setiap hari kita harus berdoa, minta Tuhan memimpin, minta Tuhan memberi pertolongan, hikmat, kemampuan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.